Halo, assalamualaikum teman-teman. Senang sekali aku bisa buat video lagi. Dalam video kali ini, sesuai dengan judulnya, peci sebagai simbol nasionalisme, bukan cuman sebagai simbol orang Islam di Indonesia. Nah, kenapa saya mengatakan peci sebagai simbol nasionalisme? Ini karena yang mempopulerkan peci untuk masyarakat dan rakyat Indonesia itu adalah Soekarno. Jadi, Bung Karno sebelum ke Bandung tahun 1921, Bung Karno itu mengadakan rapat dengan anggota Yongyafa di Surabaya. Jadi kalau kalian tahu biografinya Bung Karno, ya Bung Karno kan seorang siswa HBS ya. Kalau sekarang setara sama SMA. Terus setelah lulus beliau itu ke THS. Kalau sekarang Institut Teknologi Bandung ITB. Nah, sebelum beliau berangkat ke Bandung, beliau itu rapat dulu sama anggota Yongyafa. Tulisannya Jongjava, itu bacanya Yongyafa ya, karena orang Belanda itu baca J itu Y gitu. Nah, kembali lagi ya, Bung Karno rapat dengan anggota Yongyafa. Di dalam rapatnya itu tahun 1921 di Surabaya, terjadi perdebatan sengit antara para pemuda Yongyafa itu memperdebatkan tentang penutup kepala. Mereka ada yang bilang mereka tuh nggak mau memakai penutup kepala. Mereka nggak mau seperti priai Jawa yang pakai belangkon. Mereka nggak mau karena belangkon itu menurut mereka tanda kesombongan. Nah, terus kemudian mereka memilih untuk tidak memakai penutup kepala, tidak memakai peci, tidak memakai belangkon, tidak memakai ikat kepala pokoknya. Jadi mereka itu seperti orang Eropa gitu. Nah, Soekarno menyesalkan perilaku pemuda yang seperti ini. Jadi Bung Karno bilang kalau menjadi pemimpin itu juga harus seperti rakyatnya. Kalau rakyat masyarakat Indonesia pada saat itu banyak memakai peci, ya pemimpinnya harus memakai peci. Jadi ada kata-kata Bung Karno yang bagus ya. Seorang tidak akan dapat memimpin massa rakyat jika tidak masuk ke dalam lingkungan mereka. Akhirnya setelah berdebat, besoknya itu Bung Karno datang ke rapat itu dengan pede sekali memakai peci. Orang-orang di situ semua melongo. Loh, Bung Karno pakai peci, padahal peci kan dipakai buruh angkut, kuli panggul, dipakai oleh tukang becak, dipakai oleh tukang sate, dipakai oleh tukang yang pekerjaan kasar yang kecil-kecil gitu ya. Akhirnya untuk memecah keheningan dan keseruannya mereka dalam bercakap-cakap atau merasani Bung Karno itu, Bung Karno bilang seperti ini. Demi tercapainya cita-cita kita, para pemimpin politik tidak boleh lupa bahwa mereka berasal dari rakyat, bukan berada di atas rakyat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu harus berada di atas rakyat, kalau menjadi pemimpin itu harus berada di tengah-tengah rakyat, bukan berada di atas rakyat ya. Jadi para anggota dewan itu harusnya dengar kata-kata Bung Karno yang seperti ini ya. Oke, terus kemudian walaupun peci itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya penutup kepala yang dipakai oleh orang kecil, tetapi karena banyak orang Indonesia juga memakai peci, akhirnya peci digunakan sebagai penutup kepala nasional oleh orang se-Indonesia sampai sekarang. Jadi orang Islam juga boleh pakai peci, orang Hindu boleh pakai peci, orang Kristen boleh pakai peci, karena itu adalah simbol nasionalisme. Tidak harus cuman orang Islam aja yang harus pakai peci. Oke, itu semoga ini ilmunya bermanfaat ya. Oh ya, ini buku sumbernya aku baca dari biografinya Bung Karno. Bung Karno Sang Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam. Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, tulisannya Cindy Adam.
Di sini juga banyak sekali. Memang Bung Karno itu pencinta orang kecil ya. Termasuk peci itu kan juga dipakai orang kecil. Terus ajarannya Marhens itu kan juga beliau ambil dari petani yang namanya Marhens, petani Bandung yang hidupnya tuh susah gitu loh. Terus namanya Marhen, kemudian Bung Karno punya ide, oh gimana kalau ajaran saya namanya Marhens, para Marhenis, para orang-orang kecil yang tertindas. Oke, terima kasih atas menonton video saya, semoga bermanfaat.